Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan nama anggota yang pertama, Richard Octavia Siombing, yang kedua, Katrina Surus, yang ketiga, Ria Friska Panjaitan, yang keempat, Andreas Marbun, dan yang terakhir, Sio Suci Purba. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan topik Shifting the Burden. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kathleen Felina Storus. Sistem archetype. Sistem archetype atau pola dasar sistem adalah pola perilaku suatu sistem. Sistem yang diungkapkan oleh lingkaran sebab akibat memiliki struktur yang serupa. Mengidentifikasi pola dasar sistem dan menemukan average memungkinkan perubahan yang efisien dalam satu sistem. Kita dapat menggunakan archetype untuk mengeksplorasi masalah umum dan mengasah kesadaran kita tentang drama organisasi yang berlangsung di sekitar kita. Kita bahkan dapat menggunakan archetype untuk mempertajam kemampuan kita dalam mengantisipasi kesulitan, mengomunikasikannya dengan rekan kerja, dan menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Mengapa sistem archetype? Mengapa meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk membaca buku kerja ini dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran? Karena archetype system membuka jendela ke kisah penting dan berulang yang terjadi di semua lapisan kehidupan organisasi. Pola dasar sistem membantu kami memperdalam pemahaman kita tentang tantangan ini dan merancang tindakan yang efektif rencana untuk menangani mereka. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ria. Shifting the burden. Berapa kali Anda merhatikan bahwa Anda tampaknya memecahkan masalah yang sama berulang-ulang. Ketika masalah muncul, Anda mengatasinya. Maka beberapa waktu kemudian, mungkin sehari, seminggu, atau sebulan kemudian, masalah yang sama muncul lagi. Situasi ini cukup sering merupakan akibat dari struktur shifting the burden. Struktur shifting the burden terdiri dari dua loop, yaitu loop penimbang dan loop penguat. Ini adalah struktur yang sesuai mengganggu karena dua loop menimbang bertindak sebagai loop penguat tunggal yang memindahkan situasi ke arah yang sama dengan loop penguat. Kedua struktur mendukung penggerakan sistem ke arah yang umumnya berbeda dari yang diinginkan. Pola dasar sistem pergeseran beban menunjukkan bagaimana menyerang gejala. Daripada mengidentifikasi dan memperbaiki masalah mendasar dapat menyebabkan ketergantungan lebih lanjut pada solusi gejala. Pada sistem archetype, shifting the burden, ketika gejala masalah muncul, dua pilihan muncul dengan sendirinya. Yang pertama dengan menerapkan perbaikan jangka pendek pada gejala, atau mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan jangka panjang untuk masalah mendasar. Selanjutnya, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Kathleen Felina Storus. Shifting the burden, the Helen Keller. Alur cerita dasar dalam Shifting the Burden telah dibandingkan dengan kisah Helen Keller, anak buta dan tuli yang orang tuanya berusaha untuk melindunginya, hanya membuatnya tergantung pada mereka. Meskipun orang tua Helen bermaksud baik, mereka mengalihkan beban tanggung jawab untuk kesejahteraan Helen untuk diri mereka sendiri. Helen belajar bahwa tidak peduli apa yang dilakukan, orang tuanya akan mengakomodasinya. Dan setiap insiden memperkuat keyakinan orang tuanya bahwa dia memang tidak berdaya. Jika bukan karena upaya yang ditentukan dari guru Helen, Anne Sullivan, yang menolak untuk membiarkan cacat Helen mencegahnya menjadi mandiri, Helen mungkin tidak pernah mencapai potensinya yang sesungguhnya. Seperti halnya Fix the Veil, Shifting the Burden adalah tentang bagaimana tekanan dari masalah yang memburuk dapat membawa kita untuk melembagakan perbaikan cepat. Dalam hal kasus ini, kami semakin menggunakan solusi cepat dan simptomatik daripada cari solusi yang lebih mendasar yang seringkali lebih sulit untuk alat. Juga mirip dengan Fix the Veil, perbaikan simptomatik yang relatif cepat sering memicu efek samping yang sulit dideteksi dan tidak diinginkan
yang sering merusak upaya kita untuk menerapkan solusi mendasar dan yang bahkan dapat menonjolkan masalah asli. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sio. Apply structure to story. Dalam kasus kantor arsitek, masalahnya adalah kebutuhan untuk menggunakan pemindai cetak biru di bawah tekanan waktu. Solusi cepat atau solusi simptomatik adalah meminta Marty menjalankan pemindai. Kita dapat melihatnya pada CLD bagian B4. Tetapi, solusi simptomatik memiliki dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, karena mereka memecahkan masalah dalam jangka pendek. Mereka mengalihkan perhatian jauh dari sumber masalah yang sebenarnya. Dalam hal ini, kasusnya adalah perlu pelatihan pemindai untuk staf. Kita dapat melihat pada CLD bagian B5. Efek samping solusi simptomatik yaitu ketergantungan pada Marty meningkat dan motivasi untuk belajar tentang pemindai berkurang serta mengikis kelayakan solusi mendasar dari waktu ke waktu. Kita dapat melihatnya pada bagian CLD R6. Sebagai motivasi agar belajar tentang pemindai berkurang, begitu juga upaya untuk melatih staf untuk menggunakan pemindai. Berkurangnya perhatian yang diberikan pada solusi mendasar meningkatkan kebutuhan akan perbaikan gejala, sehingga peserta dalam sistem semakin bergantung pada perbaikan jangka pendek. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Andreas. A deeper look at shifting the burden. Dalam situasi shifting the burden, penting untuk tidak membingkai solusi mendasar sebagai solusi benar, karena kebenaran sering tergantung pada perspektif seseorang. Sebaliknya, ketika mencoba untuk membedakan antara solusi simptomatik dan fundamental, tanyakan perspektif siapa sedang dipertimbangkan, dan memeriksa masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur. Efek samping dalam shifting the burden juga bisa sulit dideteksi atau mengakui dalam suatu organisasi. Proses penguatan efek samping memiliki hasil yang sangat berbahaya. Semakin sering atau ngotot cepat perbaikan diterapkan, semakin banyak energi yang masuk ke dalam proses penguatan yang merongrong investasi dalam solusi yang lebih mendasar. Dalam organisasi, kecanduan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk ketergantungan pada kebijakan, prosedur, budaya tertentu norma, departemen, atau individu. Ketergantungan tersebut bisa menjadi kecanduan ketika kita menggunakannya tanpa pertimbangan atau pilihan, yaitu sebagai reaksi spontan terhadap tekanan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Richan. Managing shifting the burden. Cara terbaik untuk mengelola situasi shifting the burden adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Atau jika itu tidak mungkin, kita dapat mencegahnya agar tidak menjadi berkepanjangan. Penting juga untuk diperhatikan, kita lebih sering mengurangi tekanan daripada mengatasi masalah. Nah, akhirnya masalah tersebut tampaknya yang berulang meskipun ada upaya untuk menyelesaikannya. Dapat memberi petunjuk kepada kita tentang situasi shifting the burden yang akan datang. Nah, berikut ada beberapa pedoman untuk menangani pola dasar dari shifting the burden. Yang pertama ada question atau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa penyebab yang lebih mendasar, yang lebih dalam dari masalah ini? Selanjutnya, apakah ada sesuatu yang ingin kita lakukan tentang masalah ini jika kita hanya punya waktu, uang, energi, persetujuan, atau sumber daya lainnya? Lalu, apakah solusi saat ini sesuai dengan visi kami yang lebih besar? Jika tidak, apa pendekatan akan kongruen? Lalu selanjutnya, apa kemungkinan konsekuensi jangka panjang dari penggunaan solusi ini? Nah, kemungkinan efek samping yang tidak diinginkan itu apa? Nah, lalu pedoman yang kedua, berkomitmen untuk mengerjakan solusi mendasar, bahkan jika Anda harus tetap menggunakan solusi simptomatik untuk saat ini. Nah, adalah sebuah fakta kehidupan bahwa perbaikan cepat memenuhi kebutuhan. Cara itu mungkin tidak bijaksana untuk berhenti menggunakannya dalam satu malam saja. Cara untuk keluar dari
struktur sistem archetype biasanya terus melibatkan dukungan perbaikan cepat, tetapi pada saat yang sama menghidupkan kembali solusi yang lebih mendasar juga. Nah, kuncinya adalah ketika solusi mendasar mulai berlaku, Anda harus mengurangi penggunaan perbaikan cepat simptomatik. Pedoman yang ketiga adalah tetap fokus pada visi organisasi Anda. Nah, shifting the burden ini seringkali berperan ketika tujuan utama telah tercapai. Kita menghilangkan ketidaknyamanan atau tekanan dan merasa lebih baik. Tambahannya, perbaikan cepat menjadi sangat menarik ketika sebuah perusahaan menggeser penekanan pada jangka pendek, menghindari atau membalikkan tanda kutip menggeser struktur beban, membutuhkan keseimbangan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Pedoman yang keempat adalah perhatikan versi kecanduan dari shifting the burden. Untuk mengidentifikasi dinamika ketergantungan di tempat kerja, gunakan pola dasar shifting the burden sebagai alat diagnostik dan ajukan pertanyaan seperti apa itu kecanduan menanggapi, mengapa kita merasa perlu untuk terlibat dalam hal perilaku ini, atau menciptakan ketergantungan ini sejak awal, dan apa gejala masalah yang kita tanggapi. Struktur kecanduan bisa jauh lebih sulit untuk dibalik karena cenderung lebih dalam mendaring. Sebagai gantinya, jelajahi apa ini tentang sistem yang menciptakan krisis dan apakah meninggalkan masalah adalah satu-satunya pilihan untuk menanganinya. Mungkin itu adalah penolakan bawah sadar terhadap solusi mendasar. Nah, dari penjelasan kami tadi, dapat kita rangkum bahwa shifting the burden ini menyoroti kecenderungan manusia yang terlalu umum untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman atau nyeri secepat mungkin. Kecenderungan ini biasanya membawa kita ke jalan yang berfokus pada gejala daripada penyebab yang lebih mendasar. Nah, pola dasar ini juga mengungkapkan betapa mudahnya itu adalah menjadi kecanduan solusi simptomatik seperti itu. Bahkan ketika kita menjadi semakin tidak mau atau tidak mampu berinvestasi dalam solusi yang lebih mendasar. Tak seperti sistem archetype lainnya, shifting the burden juga bisa membantu Anda menemukan banyak solusi potensial yang berbeda untuk masalah, juga sebagai memperdalam pemahaman Anda tentang sistem di mana masalah membuka. Dengan sebagian besar masalah dalam hidup tidak pernah hanya ada satu hal mendasar. Dengan menggunakan pola dasar ini, Anda dapat memetakan beberapa short dan solusi jangka panjang dan jelajahi peran solusi simptomatik. Efek samping pada berbagai kemungkinan solusi mendasar. Nah, shifting the burden mendorong Anda untuk melihat melampaui tindakan yang diambil hanya untuk meringankan tekanan langsung, dan bahkan untuk mempertimbangkan bagaimana Anda mungkin secara tidak sadar menolak solusi yang lebih efektif dan menjadi ketagihan atau menjadi kebiasaan menanggapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Sio Purba. Pada presentasi kali ini kami mengambil dua aktiviti, yaitu aktiviti pertama dengan ketiga. Yang aktiviti pertama saya akan menjelaskannya. Soal pertama, ringkasan tema mengenai menggeser beban. Produsen barang konsumsi telah mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan pada sebagian produk, sehingga mereka terpaksa untuk kampanye promosi harga barang. Analisis industri telah menunjukkan bahwa kampanye promosi harga membawa beberapa efek samping yang tidak diinginkan. Untuk satu hal, promosi bisa mengikis citra merek dan mendorong konsumen untuk berbelanja hanya berdasarkan harga. Yang kedua, mengenai identifikasi variabel kata kunci. Kalimat yang pertama, gejala masalah adalah bahwa harga barang jatuh. Yang kedua, perbaikan cepat adalah dengan melembagakan atau melanjutkan kampanye promosi harga. Yang ketiga, solusi yang lebih mendasar adalah berinvestasi di supermarket dengan mendorong konsumen untuk berbelanja hanya berdasarkan harga dan dengan melakukan kampanye promosi harga yang berkelanjutan. Yang keempat, perbaikan cepat juga meningkatkan pertumbuhan penjualan, yang dipotong menjadi sebagian besar sebuah produk bagi mereka, dan dengan demikian melemahkan kemampuan produsen untuk mendukung solusi yang lebih mendasar. Yang ketiga, mengenai grafik perilaku dari waktu ke waktu, mengenai solusi simptomatik dan fundamental. Kita dapat melihat bersama pada nomor 3 tentang behavior over time. Yang keempat,
CLD. Pada CLD ini, kami membentuk CLD dengan berbagai variabel, yaitu symptomatic solution, mengontrol promosi. Pada problem symptom, yaitu perlambatan pertumbuhan penjualan. Pada fundamental solution, berinvestasi di supermarket, dan berkampanye promosi harga. Yang terakhir, side effect, yaitu mengikis citra merek. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Richan. Baiklah, di sini kami mengambil aktivitas 3, yaitu berdasarkan cerita dari aktivitas 3, soal yang pertama yaitu meringkas tema shifting the burden. Nah, hotel berjuang untuk tetap kompetitif di pasar yang sulit dengan membuat perubahan dalam struktur manajemen, yaitu para karyawan dapat mengambil inisiatif untuk memastikan loyalitas pelanggan. Karyawan hotel, otoritas memiliki tanggung jawab menanggapi keluhan pelanggan dengan fokus menemukan cara yang hemat biaya dan efisien untuk menjalankan hotel tetap memiliki pelanggan. Lalu yang kedua, identifikasi variabel kunci. Nah, masalah yang dapat diatasi oleh karyawan adalah memperjuangkan hotel agar tetap kompetitif di pasar yang sulit pada saat ini, dan dipaksa untuk memperjuangkan hotel agar tetap kompetitif, dan dipaksa untuk membuat perubahan dalam struktur manajemen mereka untuk meningkatkan respon terhadap tamu dan menanggapi pelanggan meluas, tidak hanya untuk orang-orang di depan meja saja. Lalu solusi simptomatiknya adalah keputusan hotel sehari-hari didelegasikan kepada karyawan, sehingga karyawan dapat mengambil inisiatif untuk memberikan hampir semua hal untuk memastikan loyalitas pelanggan, mulai dari menyediakan kebutuhan pelanggan seperti jubah terry cloth secara gratis, hingga penghapusan tagihan untuk pelanggan yang tidak bahagia. Nah, yang lebih mendasar, yaitu menanggapi keluhan pelanggan dan menyenangkan pelanggan dengan biaya berapapun, dari menemukan cara yang hemat biaya dan efisien untuk menjalankan hotel. Menyenangkan pelanggan dengan cara yang hemat biaya, menyenangkan pelanggan dengan meningkatkan respon terhadap tamu, menanggapi keluhan pelanggan, namun tetap fokus menemukan cara yang hemat biaya dan efisien untuk menjalankan hotel. Selanjutnya, efek samping yang tidak diinginkan yang merusak solusi mendasar, yaitu karena karyawan jadi mempunyai tujuan untuk menyenangkan pelanggan dengan biaya berapapun, sehingga dapat menyebabkan biaya tinggi. Oleh karena itu, maka bisa saja upah karyawan tidak meningkat bersamaan dengan tanggung jawab yang mereka jalankan, sehingga dapat menumbuhkan kebencian dan akhirnya dapat membahayakan kualitas layanan. Nah, selanjutnya yaitu grafik perilaku larutan simptomatik, yaitu kita dapat lihat behavior over time pada nomor 3 pada slide ini. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu menggunakan template sistem archetype. Nah, kami mengambil beberapa variabel pada CLD yang dapat kita lihat pada slide, yaitu symptomatic solution-nya adalah keputusan hotel didelegasikan kepada karyawan. Selanjutnya problem symptom-nya itu kami mengambil perubahan struktur manajemen, dan fundamental solution-nya itu menanggapi keluhan dan menyenangkan pelanggan, dan yang terakhir side effect, yaitu menyebabkan biaya tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.